Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran online SMK Islam 1 Durenan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga anak-anak semua yang saat ini belajar di rumah semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengawali pelajaran pada pertemuan kali ini. Kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah untuk kita semua. Marilah kita berdoa bersama. Ala hadina fi kulli niyatin sholihah, lahum al-fatihah. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran, perkenalkan nama saya Aris bin Wafa, biasa dipanggil dengan Pak Wafa. Kebetulan pada semester ini saya membawakan materi atau pelajaran pada jurusan multimedia dan juga teknik komputer dan jaringan. Pada pembahasan yang pertama, insya Allah materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tentang K3LH, khususnya dalam lingkungan komputer. Materi yang saya sampaikan sesuai dengan materi yang sudah diterapkan oleh dunia pendidikan yang saat ini sedang berjalan sesuai dengan kurikulum K13. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya adalah menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Berikutnya yaitu melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Pada pembahasan kali ini, lingkungan kerja yang akan kita bahas adalah tentang dunia pendidikan, khususnya dalam jurusan komputer yang kita pelajari nanti insya Allah berhubungan dengan erat kaitannya dengan dunia komputer. Baiklah, dalam dunia komputer itu kita juga harus memperhatikan tentang K3LH. Sesuai pada materi kesempatan kali ini yaitu K3LH dalam bidang komputer dan jaringan dasar. Tentunya K3LH itu dipakai atau digunakan dalam setiap bidang. Contohnya dalam dunia medis, dalam dunia kerja seperti di kontraktor atau di manapun tempatnya, yang jelas punya aturan-aturan yang harus diterapkan supaya menjaga keamanan dari pekerja itu sendiri dan juga bidang yang dikerjakan itu. Contohnya yang sering kita dengar yang saat ini sudah mungkin tidak asing di telinga kita bahwa istilah tentang APD. APD itu bisa kita katakan dalam K3LH tapi dalam dunia medis. Seorang tenaga dokter atau tenaga medis untuk menghindari dari tertularnya wabah yang saat ini sedang melanda khususnya di Indonesia ini, seorang dokter harus menggunakan alat pelindung diri seperti menggunakan masker, menggunakan pelindung muka atau sudah kita kenal dengan face shield gitu ya. Kemudian kalau misalnya lokasinya itu di kontraktor, seorang pekerja itu menggunakan helm pelindung, menggunakan sepatu boot, menggunakan sarung tangan seperti itu. Tapi dalam dunia komputer tentu alat pelindung dirinya itu berbeda dengan alat pelindung yang digunakan ketika dalam dunia medis dan juga dalam dunia luar seperti yang saya sudah sebutkan tadi dalam proses pembangunan kontraktor seperti tadi. Pada slide berikutnya akan kita jelaskan tentang apa itu
yang kita gunakan saat kita mengoperasikan komputer atau dalam menggunakan komputer akan kita jelaskan pada slide berikutnya nanti. Dan tujuan pembelajaran kita tentang K3LH adalah kita dapat memahami tentang prinsip-prinsip K3LH. Kita dapat memahami prosedur-prosedur dari K3LH itu. Kemudian kita dapat mengimplementasikan prinsip K3LH dalam lingkungan kerja, khususnya dalam bidang komputer atau dalam bidang IT yang saat ini kita sedang pelajari. Kita sedang mempelajari tentang apa itu K3LH yang kita terapkan dalam dunia komputer. Bila kita mulai menjelaskan tentang arti dari K3LH itu sendiri apa? K3LH adalah merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, mencakup keselamatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja. Contohnya K3LH dalam lingkungan kerja pabrik. Dalam pabrik itu juga terbagi beberapa macam aturan tentang K3LH-nya. Misalnya dalam pabrik kaca, dalam pabrik kabel, mungkin dalam setiap pabrik itu mesti memiliki acuan-acuan tertentu untuk melindungi pekerjanya. Dalam dunia komputer, industri, dan masih banyak bidang-bidang lain yang pembagian untuk keamanan keselamatan para pekerjanya itu menggunakan pelindung yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. K3LH itu juga memiliki dasar hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi sebuah negara itu memiliki undang-undang yang undang-undang itu diterapkan kepada seluruh tempat-tempat atau dalam dunia pendidikan, dalam dunia kerja, itu punya aturan-aturan yang harus diterapkan. Yang tujuannya apa? Yaitu untuk menjaga para pekerjanya, produksi dari sebuah perusahaan, untuk mengamankan produksi-produksi yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi kita di sini mempelajari tentang K3LH dalam dunia pendidikan dan juga komputer. Berikutnya isi undang-undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Tujuan dari K3LH itu sendiri dalam dunia komputer dan jaringan komputer, yang pertama adalah menjaga kesehatan seseorang saat dan sesudah melakukan kerja. Ini kita bisa menjelaskan dalam dunia komputer, dalam dunia pendidikan, ketika kita mau menggunakan komputer atau nanti kita sudah terjun di dunia kerja, alangkah baiknya sebelum kita memulai mengoperasikan komputer itu memperhatikan kondisi tubuh kita juga. Misalnya kita melakukan gerakan ringan untuk pemanasan atau stretching, supaya nanti ketika kita mengoperasikan sebuah komputer itu keadaan tubuh kita itu merasa nyaman. Kemudian memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja. Ini bisa kita artikan bahwa dalam suatu lingkungan kerja, contohnya dalam satu ruangan itu terdapat 2 orang atau lebih yang semuanya itu menjadi operator atau mengoperasikan komputer. Dari setiap komputer itu misalnya nanti ada yang setelah kita gunakan komputer itu ada orang lain yang menggunakannya lagi.
Jadi alangkah baiknya setelah kita mengoperasikan komputer itu kita nyalakan dengan normal, setelah kita selesai menggunakan juga kita matikan secara prosedur. Jadi jangan ketika kita mengoperasikan komputer mungkin kita waktu mematikan tinggal menekan tombol powernya, itu sangat berefek tidak baik bagi komputer yang kita gunakan. Mungkin akan cepat mengalami kerusakan pada bagian hardware-nya, atau nanti ketika kita gunakan lagi mungkin jadi tidak bisa masuk Windows, itu juga pengaruh. Berikutnya yaitu melindungi seseorang atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Ini hampir sama kita maknai dengan satu rangkaian, istilahnya satu tempat yang diisi oleh beberapa orang, dan orang-orang itu juga menghadap komputer yang mengoperasikan komputer tentunya. Jadi cara penggunaan pengoperasiannya itu juga sesuai dengan standar keamanan. Kemudian menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama. Ini kurang lebih hampir sama. Jadi intinya ketika kita berada di lingkungan dunia kerja atau di dunia komputer, khususnya masih dalam dunia pendidikan, misalnya kita masuk ke sebuah lab komputer. Di sana terdapat beberapa komputer, beberapa unit komputer yang biasa kita gunakan untuk bergantian. Misalnya ada yang masuk di jam pertama, kemudian ada yang masuk di jam berikutnya. Alangkah baiknya pengguna yang pertama itu setelah selesai menggunakan komputer juga, setelah selesai juga kita rapikan. Misalnya ada yang komputer yang masih belum mati juga kita matikan terlebih dahulu. Nanti setelah ada kelas berikutnya, keadaan komputer itu sudah siap digunakan lagi gitu. Masuk kepada manfaat K3LH. Manfaat K3LH itu sendiri yang pertama adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Ini bisa kita maknai dalam dunia kerja, terutama dalam perusahaan yang sudah bisa memproduksi suatu produk atau barang yang mungkin barang itu bisa diekspor ke luar negeri atau bisa diproduksi dalam negeri. Jadi sebuah perusahaan bisa melindungi tenaga kerjanya apabila sebuah perusahaan itu menerapkan tentang kesehatan, keselamatan dalam dunia kerjanya. Tentunya dalam lingkungan produksi sebuah perusahaan tersebut. Kemudian yaitu menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Nah, seperti hampir sama dengan tujuan tadi, yaitu kita bisa menjamin keselamatan setiap orang dalam dunia kerja. Misalnya dalam sebuah pembangunan gedung, seorang yang mungkin waktu proses pemasangan menggunakan alat berat, biasanya ada yang menggunakan semacam kren itu. Jadi ketika menaiki sebuah bangunan menggunakan alat bantu seperti kren, dan pekerja yang istilahnya memperbaiki itu menggunakan safety belt atau menggunakan helm, menggunakan sarung tangan, menggunakan sepatu boot demi menjaga keamanan pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Dalam dunia komputer, ketika kita menggunakan komputer secara baik dan benar, tentu komputer itu akan kita gunakan dalam jangka panjang. Misalnya kita waktunya ngupdate aplikasi atau ngupdate Windows atau waktunya update antivirus. Kalau sudah waktunya update, kita bisa melakukan update tersebut. Kalau misalnya untuk perawatan kita tidak lakukan, mungkin komputer itu akan cepat mengalami kerusakan. Kemudian menjaga agar tubuh tetap sehat.
Jadi ini juga tentang kesehatan, seperti judul tadi, yaitu tentang kesehatan keselamatan kerja. Ini mengacu pada kesehatan. Ketika kita mengoperasikan komputer, tentu kita juga punya batasan-batasan waktu yang harus kita perhatikan. Tidak mungkin ketika kita mengoperasikan komputer itu selama 24 jam terus menerus menghadap monitor, itu akan berefek buruk pada tubuh kita. Misalnya kita menggunakan komputer, sebelum menggunakan komputer itu kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kalau misalnya mungkin penggunaan kita sudah lebih dari 1 jam, kita bisa istirahat sejenak, melihat tempat di sekitar kita, mungkin ada warna-warna hijau yang untuk menyegarkan mata kita. Kalau kita terus-terusan ketika kita mengoperasikan komputer, tentunya akan berefek buruk pada tubuh kita, terutama terkena radiasi dari monitor yang kita gunakan. Berikutnya di sini adalah contoh-contoh alat pelindung yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini ada kacamata, ada wear pack, ada helm, ada sepatu boot. Tapi tentunya penggunaan alat-alat seperti ini kita gunakan dalam bidang-bidang tertentu. Dalam dunia komputer akan sangat lucu kalau kita mungkin menggunakan alat pelindung seperti ini. Alat-alat seperti ini bisa kita lihat digunakan oleh para kontraktor yang sedang bekerja di lapangan seperti itu. Dan sebelah kanan ini ada gambaran penggunaan alat pelindung seperti kacamata pelindung, ada helm, ada masker, juga pelindung telinga. Biasanya pelindung telinga itu digunakan pada yang sering kita lihat itu di kontraktor. Jadi yang menimbulkan suara keras untuk melindungi telinga kita agar tidak berefek buruk di kedepannya gitu. Kemudian ada sarung tangan, ada rompi safety, kemudian ada sepatu pelindung. Kalau dalam dunia komputer tentu juga tidak lepas dengan aliran listrik. Tapi kita bisa mengakalinya ketika kita mungkin sedang di lab. Di lantai itu kita berikan semacam matras atau kita menggunakan alas kaki itu juga sebagai pelindung. Kadangkala ketika di dalam lab itu tidak ada alas atau tidak menggunakan alas kaki, itu akan ketika kita menyentuh alat perangkat komputer biasanya ada listrik statis yang mengenai kita. Jadi akan mengejutkan kita. Terlebih lagi kalau misalnya arus listrik itu bertegangan tinggi akan sangat membahayakan pada tubuh kita. Berikutnya di sini ada lambang-lambang tentang aturan-aturan sebagai pengingat ketika kita di sebuah lab atau di sebuah tempat umum sebagai peringatan kehati-hatian. Di sini ada tanda larangan yang bentuknya bulat, warna merah, ada garis serong. Kemudian ada bentuk larangan dilarang merokok. Gambar seperti ini juga bisa kita pasangkan di sebuah lab karena fungsinya untuk mengingatkan para pengguna komputer yang tentunya ketika di sebuah lab ada larangan semacam ini, kalau misalnya kita melanggar, ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan ketika sedang berada di lab. Kemudian ada larangan dilarang menyalakan api. Nah seperti ini ada logo dua semacam ini bisa sering kita lihat itu di pom bensin. Nah itu juga salah satu penerapan tentang K3LH dalam dunia kerja, terutama dalam pelayanan umum yang sering kita lihat di pom bensin contohnya ya. Jadi berikutnya ada larangan dilarang menyiram dengan air.
Ini juga sangat penting ketika kita pasangkan di sebuah lab, karena sebuah komputer kalau misalnya kena percikan air tentu juga akan sangat menimbulkan konsleting. Kemudian dilarang meminum. Katakanlah di sebuah lab itu ada air yang ditempatkan di sebuah gelas. Kalau misalnya ada orang yang datang dan tidak tahu itu apa, kalau misalnya tidak ada himbauan tentang logo-logo semacam ini, akan sangat berbahaya sekali. Apalagi jika isi dalam sebuah gelas itu isinya tidak baik untuk dikonsumsi. Kemudian ada logo tentang bukan untuk pejalan kaki. Nah, gambaran seperti ini adalah gambaran yang biasa kita lihat di trotoar. Jalan-jalan khusus yang di tempat itu menjadi larangan ketika ada seorang pejalan kaki. Kemudian ada tanpa kelengkapan dilarang masuk. Hal seperti ini biasanya dipasangkan di sebuah kantor. Kalau misalnya bukan pekerjanya di situ, yang jelas tidak boleh masuk, bisa dipasang seperti itu. Kemudian ada logo tentang dilarang menyentuh. Nah, di sini mungkin bisa dipasangkan di sebuah panel-panel yang apabila orang itu tidak tahu tentang fungsi panel-panel tersebut, apabila asal menekan itu akan mungkin berefek buruk. Jadi ini bisa kita pasangkan di sebuah mungkin ruang operator. Jadi yang tahu tentang pengoperasian alat-alat di operator itu hanya orang-orang yang bertugas di dalam operator tersebut. Di bawah sini ada dilarang menyentuh bertegangan. Nah, ini berhubungan dengan aliran listrik. Biasanya ada aliran listrik tinggi untuk himbauan orang-orang yang sedang bekerja di suatu tempat tersebut. Berlogo ada gambar tangan yang di depannya ada semacam petir gitu. Jadi ada simbol aliran listrik. Berikutnya ada dilarang menaruh palet. Nah, ini biasanya berlaku di sebuah pabrik atau di sebuah perusahaan. Dan masih ada banyak lagi beberapa logo-logo larangan yang harus kita perhatikan di sebuah tempat, terutama yang sedang kita pelajari adalah dalam dunia komputer. Tentu yang paling utama dalam dunia komputer adalah tentang kelistrikan. Jadi yang sering timbul dalam dunia komputer itu tentang ketika kita mengoperasikan komputer atau memperbaiki komputer dalam keadaan menyala, itu biasanya masih ada aliran listrik statis yang masih ada. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Untuk perlindungan biasanya kita menggunakan alas kaki untuk menghindari arus listrik. Kemudian diusahakan di dalam sebuah lab itu juga ada matrasnya untuk menghindari listrik juga. Kemudian di sini ada tentang prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Nah, ini bisa kita lihat adalah posisi duduk yang benar sesuai aturan dalam dunia komputer. Mungkin kita sering menyepelekan tentang bagaimana caranya kita duduk dalam mengoperasikan komputer, itu kita gampangkan, tapi sebenarnya itu berefek buruk pada tubuh kita. Jadi dari contoh gambar di sini terlihat ada seseorang yang duduk menghadap komputer. Usahakan ketika kita menghadap komputer itu monitor dengan pandangan mata, posisi monitor lebih rendah sedikit dari pandangan mata. Kemudian menjaga agar keyboard sejajar di depan kita kira-kira setinggi dengan siku. Kemudian bagaimana cara menyentuh keyboard itu, sentuhlah ringan dan jaga pergelangan tangan tetap lurus. Jaga bagian belakang dari siku kaki sedikit menjauh
dari kursi agar menghindari tekanan di belakang siku. Kemudian di sini bagian kaki mengistirahatkan kaki pada lantai atau penyokong penyangga di bawah kita. Kemudian menjaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Usahakan ketika kita mengoperasikan komputer, kepala kita bisa melihat lurus ke monitor. Kemudian menyamankan pundak agar tidak mungkin bisa cepat pegal atau cepat capek. Kemudian mengatur sandaran kursi agar merasa nyaman. Kemudian menjaga agar paha disokong dengan rata oleh kursi, kira-kira sejajar dengan lantai. Berikutnya di sini adalah gambaran bagaimana caranya kita mengoperasikan sebuah keyboard atau dalam proses pengetikan. Jadi di sini di sebelah kiri yang bertuliskan right, posisi tangan yaitu lurus, posisi ibu jari berada pada tombol spasi. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah contoh cara menyentuh keyboard yang salah. Jadi ketika kita menyentuh keyboard posisinya agak tertekuk ke dalam gitu, akan menyebabkan mungkin pergelangan kita cepat capek. Kemudian yang di bawahnya juga posisi tangan yang menyerong. Nah, kalau misalnya terlalu menyerong itu juga berpengaruh buruk, mungkin ya cepat capek itu efeknya. Kalau dilihat dari samping, posisi tangan kita ketika menyentuh keyboard itu posisi pergelangan agak kita angkat ke atas gitu. Jadi setengah mengambang gitu. Jadi posisi yang salah ketika kita menyentuh keyboard, bagian pergelangan tangan menyentuh ke bagian bawah keyboard. Itu juga posisi yang kurang baik ketika kita menggunakan sebuah keyboard. Dan sebelah kanan ini ada bagaimana caranya kita menggunakan sebuah mouse. Penggunaan mouse yang baik, posisinya bisa kita lihat di sini ada tanda warna hijau yang dilingkari. Jadi pada siku agak ditarik ke belakang. Jadi posisi siku ketika menggunakan mouse agak ditarik ke belakang. Jangan langsung kita meluruskan siku kita ke depan. Biasanya efek yang sering muncul itu di pergelangan tangan kita sama di siku kita, itu efeknya akan cepat mengalami capek atau pegal-pegal gitu. Kemudian cara menekan mouse, di sini yang benar posisi ibu jari ini bisa kita taruh di sebelah kirinya mouse. Jadi kita turunkan di landasan gitu. Jadi posisi jari telunjuk berada di atas mouse. Kalau kita menyentuh menggunakan mouse posisinya seperti ini yang tertulis di sini wrong. Ini posisi yang kurang baik ketika kita menggunakan mouse. Nah, ini contoh tadi ketika kita menggunakan monitor. Bagaimana cara mengatur jaraknya, yaitu kurang lebih sekitar 45 cm sampai 70 cm. Nah, di sebelah kanan ini bagaimana caranya kita melakukan klik pada sebuah mouse. Jadi yang benar itu kita menggunakan jari telunjuk untuk menekan tombol klik yang sebelah kiri. Kemudian pada mouse itu terdapat scroll di sini. Jadi kita bisa menggunakan scroll ini menggunakan jari tengah. Nah, kemudian di bagian klik sebelah kanan ini kita menggunakan jari manis. Mungkin seringkali kita menggunakan mouse itu sering kita hanya menggunakan jari telunjuk dan juga
jari manis saja. Tapi alangkah baiknya ketika kita menggunakan mouse itu kita 3 jari ini kita fungsikan. Jadi jari telunjuk, kemudian jari tengah untuk memfungsikan scroll dari mouse ini, kemudian jari manis untuk menekan tombol bagian kanan. Kemudian di sini ada contoh-contoh posisi duduk yang salah. Jadi di sini ada seperti orang yang mau melakukan olahraga, seperti contohnya mau bela diri, seperti bela diri ini pada gambar pertama ini. Kemudian di bagian kanan ini juga adalah contoh-contoh cara menggunakan komputer dengan posisi yang kurang baik apabila kita menggunakan komputer seperti ini. Biasanya kita lihat mungkin ketika kita sedang di warnet atau sedang main game online, ketika kita duduk itu seenaknya, ada yang kakinya di atas, ada yang posisi punggungnya menyamping gitu. Jadi tapi itu sebenarnya posisi-posisi yang sebenarnya tidak baik kalau kita menggunakan komputer dengan cara seperti itu. Kemudian ketika kita mengoperasikan sebuah laptop atau notebook, mungkin seringkali pas kita mengerjakan tugas atau mungkin menonton drama atau menggunakan mengoperasikan komputer, karena laptop itu simple, ada yang menggunakan dengan posisi sambil tiduran, sambil dengan posisi-posisi seperti ini sebenarnya posisi yang tidak baik ketika kita menggunakan laptop atau semacamnya. Alangkah baiknya ketika kita menggunakan komputer seperti pada gambar sebelumnya, yaitu bagaimana caranya duduk, jaraknya antara kita melihat monitor dengan mata kita, ada aturan jarak-jarak yang harus kita perhatikan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perangkat hardware, software, brandware, beserta komponen-komponen dan fungsinya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.